perbuatan pembelaan terpaksa. Penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan. Saya syukur alhamdulillah saya bebas. Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda di Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Apa yang Anda lihat adalah mungkin yang masih banyak terjadi, kerap terjadi di masyarakat kita, di publik kita saat ini dan menjadi keresahan tentunya. Tapi kita belajar dari kasus korban begal asal Lombok misalnya, atas nama Pak Amak Sinta yang langsung kemudian menjadi begitu viral karena upayanya dalam melakukan pembelaan diri justru melukai pelaku begal dan menyebabkan kematian. Nah dari situ justru kasus ini berujung pada pembebasan Amak Sinta yang sempat bersalah begitu ya dan dibersalahkan. Ini menarik untuk dibahas dan menjadi perhatian publik. Saya sudah tidak sabar juga untuk kemudian membahas dengan narasumber-narasumber Perempuan Bicara yang sudah dari kiri kanan saya. Saya perkenalkan dulu ada Mbak Devi Ramawati sebagai pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah sehat Mbak, insya Allah. Sehat ya, oke. Lalu kemudian saya perkenalkan juga ada Ibu Pungki Indarti, anggota Kompolnas kita. Apa kabar Ibu Pungki? Sehat Alhamdulillah Mbak Balkis. Alhamdulillah, dan di sebelah kanan saya ada Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Mbak Monica apa kabar? Sehat Mbak Balkis, terima Baik, kasih. Terima kasih. Dan Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, sehat. Sudah siap sepertinya akan membahas keresahan ini ya. Kita akan lihat dulu seperti apa sebenarnya yang menjadi perhatian publik pada saat ini tentang kasus begal. Saya syukur alhamdulillah saya bebas. Kasus korban begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tersangka akhirnya dihentikan. Polisi berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh korban untuk membela diri bukan perbuatan melawan hukum. Murtede alias Amak Sinta sempat dijadikan tersangka karena menewaskan 2 dari 4 pelaku begal yang akan merampas sepeda motornya di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Awalnya polisi menyatakan dalam kasus itu terdapat perbuatan melanggar hukum, yakni menghilangkan nyawa orang. Kritik pun berdatangan setelah Murtede ditetapkan menjadi tersangka. Masyarakat berpendapat tindakan Murtede menewaskan pelaku begal untuk membela diri. Kasus korban begal menjadi tersangka bukan pertama kali terjadi. Irfan Bahri sempat bernasib sama dengan Murtede. Setelah menewaskan pelaku begal di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2018, Irfan sempat ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik. Akhirnya status tersangka dicabut, bahkan korban mendapat penghargaan. Nasib berbeda dialami seorang pelajar di Malang, Jawa Timur pada tahun 2020. Usai menewaskan seorang pelaku begal yang hendak merampas barang-barangnya, ZA divonis bersalah dan mendapat hukuman pembinaan selama 1 tahun. Baik, saya akan berbincang langsung dengan narasumber yang ada di meja Perempuan Bicara, tapi saya juga harus mengenalkan juga ada Pak Amak Sinta yang bergabung dengan kita dari Lombok secara virtual. Assalamualaikum Pak Amak Sinta. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita akan langsung nanti ke Anda, tapi pertama saya langsung ingin menuju ke Ibu Pungki dulu. Tanggapan Kompolnas soal vonis bebas yang kemudian didapat oleh Amak Sinta. Ya. Karena kasus ini kita melihat juga keadilan ya. Ya. Dan masyarakat yang menjadi korban begal memang harus dilindungi. Oleh karena itu ketika Amak Sinta dibebaskan kami turut senang. Akan tetapi juga ada hal-hal yang memang menjadi kebingungan masyarakat. Pertama Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka karena memang ada korban meninggal. Nah kemudian bagaimana prosesnya? Kemudian ada gelar perkara dan kemudian SP3 itu kan berarti yang menjadi pertanyaan ketika memutuskan Amak Sinta menjadi tersangka ini masih menjadi tanda tanya gelar perkaranya seperti apa, seperti itu. Nah jadi kami berharap di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Artinya keadilan mesti harus juga ditegakkan, tetapi juga penyidik perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang itu untuk menjadi tersangka.
tersangka. Oke. Karena memang yang dihadapi ini adalah begal dan begal ini menjadi musuh bersama ya. Dan Ya. memang seharusnya aparat kepolisian wajib untuk dapat mencegah kejahatan. Jadi mengupayakan agar kondisi sekitar ini harkam tipmasnya terjaga. Oleh sebab itu diharapkan jangan sampai masyarakat dibiarkan untuk melawan begal itu sendiri. Oke, jadi ada tanda tanya besarnya adalah apa yang terjadi di gelar perkara. Betul. Oke, ada mungkin perspektif nggak dari Ibu sendiri? Kami melihat ada dugaan kami, ada ketidakhati-hatian ya ketika menetapkan tersangka. Artinya betul bahwa yang bersangkutan ini memang menjadi korban, menjadi pelaku pembunuhan dan yang bersangkutan sudah mengaku. Tetapi ini adalah akibat dari pembelaan diri. Nah, oleh karena itu ini juga mesti harus diperhatikan oleh pihak kepolisian Ya. sehingga tidak cepat-cepat kemudian ini menjadi tersangka terus langsung ditangkap dan ditahan karena itu yang menciderai rasa keadilan masyarakat ya. Orang sudah jadi korban begal kemudian ditangkap dan kemudian Oke. menjadi tersangka dan ditahan seperti itu. Oke, saya mau dengar dari Brigjen Pol Purnawirawan Ibu Sri Suari. Bu, sudah bertahun-tahun nih ya pengalaman Ibu ya di sini. Apa yang terjadi nih? Kalau tadi kan ada ketidakhati-hatian dalam gelar perkara terhadap Amak Sinta. Ya, terima kasih Mbak Balkis. Ini kompleks, sangat kompleks persoalannya. Pertama adalah ini polisi yang pihak yang paling tersalah, disalahkan. Ya. Jadi saya pun merasakan beban rekan-rekan. Jadi begini. Kalau kita lihat kasus pertamanya adalah polisi datang ke TKP itu karena ada laporan 2 nyawa tergeletak dengan penuh darah. Sehingga yang datang ke TKP siapa? Bagian dari keluarga si yang tergeletak darah ini. Sehingga polisi datang. Yang ada di pikiran polisi saat itu adalah kasus orang yang meninggal diduga karena pembunuhan karena kasat mata ada lubang benda tajam. Jadi walaupun belum dibawa ke visum secara kasat mata pun bisa diamati bahwa ini dia adalah korban pembunuhan dalam tanda kutip. Oke. Ini seolah-olah pertama ini adalah prima causa, seolah-olah kasus utama. Nah setelah dibawa ke kepolisian lah baru diketahui bahwa ini merupakan quo causa, artinya peristiwa lanjutan dari sebuah hal pemicu utama. Berarti ada kasus pemicu utamanya adalah kasus yang independen itu adalah kasus 365 atau curat atau begal yang kita bilang kasus bahasa sosiologisnya begal. Nah bagaimana pihak kepolisian seperti yang Ibu tadi katakan kok tergopoh-gopoh. Nanti mungkin bisa kita tanyakan kepada Pak Amak Sinta. Pada saat olah TKP itu Pak Amak Sinta ada di mana posisinya? Apakah ada di TKP sehingga dibawa bersama-sama ke kantor polisi? Otomatis dia mengakui kan? Nah dia mengakui, saya juga melihat laporan polisinya memang di sana dugaan langsung pasal 338 dan atau pasal 351 Yunto pasal 49. Artinya apa? Di sana sudah ada pasal 49 sebagai bahwa ini kasus bukan prima causa, tapi quo causa, lanjutan, akibat, dampak. Nah dari itu kita melihat baru si Amak Sinta membuat laporan polisi bahwa dia korban begal. Jadi nomor polisinya selisih sehari. Tanggal 10 laporan polisi tentang dia yang sebagai kasusnya. Nah sekarang ini yang menjadi persoalan. Kenapa saya bilang kompleks? Kalau kita pakai kacamata pendekatan criminal justice system, kewenangan polisi itu adalah mengkonstruksi fakta. Yang ada di TKP itu kan kayak pasal-pasal ya. Potongan-potongan. Nah polisi mencoba mengkonstruksi, oh ini bentuknya kasus pembunuhan 2 korban, senjatanya ini barang buktinya ada senjata, ada celurit, ada pedang, kemudian ada motor dan sebagainya. Nah ini dikonstruksi. Kemudian di situ ada alasan pemaaf yang membuat korban nanti bisa dimaafkan perbuatannya, perbuatan melawan hukumnya menjadi tiada,
itu bukan kewenangan kepolisian. Itu persoalannya. Nah ini Itu kewenangan siapa, Bu? ini adalah harus diuji di pengadilan. Oke. Ini jadi mohon dipahami oleh semua. Ya. Jadi ini juga menjadi informasi bagus nih. Mungkin terasa telat tapi tidak telat. Ya. Mengapa ini menjadi informasi bagi perancang KUHP kita ke depan. Nah ini sudah mulai dibaca dari sekarang. Bahwa ini perlu diatur nih. Apa di tahap mana saja boleh ini diambil keputusan. Bisa Iya. diimplementasikan tuh seperti apa? Nah, bisa Parameternya? diambil. Ya. Nah, karena kalau menurut hukum, polisi tidak berwenang untuk menilai apakah perbuatan ini memang ada alasan pemaaf. Oke. Haruslah pengadilan yang menilai. Itu Ya. persoalan. Oke. Sehingga ini menjadi dilema buat Oke. pihak kepolisian. Tapi di sisi lain, ya memang akhirnya apa? Nah, satu lagi yang perlu. Jadi dalam menangani kejahatan kita tuh punya 3 model yang paling tidak berlaku. Pertama adalah crime control model. Ya. Nah kalau crime control model kita finding fact-nya di lapangan. Oke. Praktis. Nah tapi due process Ya. model itu harus lembaga hukum. Dan yang ketiga adalah family model. Nah kita ini bergabung 3. Nah Oke. ini bagaimana? Nah artinya apa? Pembuatan KUHP ke depan, Ya. polisi tidak bisa disalahkan ANSI. Teman-teman penyidik nggak bisa disalahkan Walaupun ANSI. tadi tidak punya hak untuk tadi ya memberikan permohonan atau pemaafan ya. Oke, saya mau ke Amak Sinta dulu Ibu untuk tahu sebenarnya apa yang dilalui ya oleh Pak Amak Sinta ya. Pak Amak Sinta. Oke, Pak Amak saya langsung ingin bertanya ya Pak ya. Terlepas dari mungkin sudah sangat bersyukur saat ini bisa bebas begitu ya Pak. Tapi bagaimana proses pada saat gelar perkara sih Pak Amak? Apa yang Pak Amak lewati atau mungkin harus menjelaskan seperti apa saat itu Pak Amak? Halo Pak Amak. Bisa mendengar suara saya Pak Amak Sinta? Pak Amak Sinta bisa? Oke, kita akan kembali ke Pak Amak Sinta ya. Saya langsung mau ke Mbak Monika dulu. Mbak Monika, oke ada tadi 2 perspektif yang sangat korelatif sekali ya. Artinya ini memang ada yang lost gitu loh, ada yang miss di dalam link untuk menyelesaikan ini. Tapi kenapa itu terjadi? Bahkan ada proses pemaafan tadi untuk seorang Amak Sinta. Ya, kalau saya melihat bahwa memang seharusnya gitu ya Mbak ya, Iya. kepolisian sebagai garda terdepan ketika ada persoalan kejahatan memang sudah fungsinya gitu ya untuk Iya. menegakkan hukum yang berlaku. Nah kita lihat bahwa penting juga dirasakan, mungkin tadi Bu Sri Suari sampaikan ini dilema menjadi dilema bagi sistem kepolisian Betul. kita. Dan ini menjadi catatan juga bahwa kemungkinan apakah harus nanti disusun sejauh mana parameter-parameter atau nilai-nilai gitu ya, value-value yang formal yang bisa nanti kalau kasusnya seperti ini ada pemberian pemaafan gitu ya, alasan pemaafan atau pemakluman. Kalau situasinya darurat karena kepentingan untuk pembelaan diri itu harus dipisahkan bagaimana aturannya ketika memang itu adalah pembelaan diri atau itu adalah bentuk serangan balik misalnya. Nah ini harus di-clearkan. Itu gitu pun di berbeda tengah-tengah. ya? Ya tentunya Oke. itu berbeda. Nah jadi kalau saya melihat kemungkinan gitu di kepolisian pun mereka merasa bahwa ini memang sudah menjadi masalah gitu. Tidak salah juga gitu ya Bu ya, artinya ini perbaikan manajemen kepolisian terutama untuk polisi-polisi yang garda reserse ya yang menangani kasus-kasus kejahatan kriminal seperti ini mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut sepertinya terkait dengan pemahaman supaya nggak semuanya harusnya diproses di dalam peradilan pidana gitu. Betul. Akhirnya kalau udah seperti ini kan karena arahan ya dari Pak Kabar Eskrim gitu ya. Betul. Untuk stop kasus ini gitu kan. Akhirnya Pak Artinya ada higher decision untuk kemudian menyelesaikan ini juga. iya begitu. tentunya gitu. Saya rasa bukan. Oke, Saya oke. rasa harusnya profesionalisme kepolisiannya dikedepankan ketika memutuskan memangkah ini kasusnya harus ditetapkan sebagai tersangka atau padahal ternyata tadi kan ada pasal 49 yang sudah disertakan gitu. Jadi atau mengambil waktu lagi untuk kemudian menguji lagi tadi ya. iya, saya rasa Missing ini link-nya. terburu-buru Iya. ketika menetapkan Pak Amak Sinta sebagai tersangka di dalam kasus ini. Oke, Saya rasa tapi itu. tetap harus bisa dipisahkan antara menyerang balik dan membela Iya, diri. betul. Itu harus jelas. Dan itu bisa dibuktikan walaupun yang kita ditemukan di TKP itu tadi
puzzle-puzzle aja ya Bu ya? Oke. Iya, karena kita belum tahu juga ya cerita kronologi sebenarnya ketika tadi olah TKP, polisinya yang siapa yang datang, bagaimana saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian, itu harus clear. Dan itu harus secara komprehensif nanti dikaji gitu. Untuk menyatukan puzzle-puzzle tadi, akhirnya polisi bisa memutuskan. Baik, saya akan lanjut nanti dengan Mbak Devi dan juga Pak Amak Sinta sesaat lagi di Perempuan Bicara.